Halo Sobat Muda Katolik, perkenalkan nama saya Maria Yunirvi Pinol dari semester 4A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambang. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menyampaikan pesan bahwa hal yang najis bukanlah apa yang masuk ke dalam diri seseorang. Yesus ingin menyadarkan kita tentang kemurnian hati dan kekudusan seseorang. Segala yang ada dalam jiwa, pikiran, dan hati seharusnya menampakkan suatu gambar tentang kemurnian hidup manusia, yang mana kodrat manusia sendiri adalah kudus. Allah menciptakan manusia dengan inisiatifnya sendiri melalui pikiran dan jiwa yang kudus. Hati dan niat yang kudus dari Allah saat membentuk manusia itulah yang membuat kodrat manusia adalah kudus. Kesucian dan kemurnian berawal dari sikap dan batin seseorang yang nampak diri, ciri ya hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang membuat tidak kudus dan tidak murni adalah saat manusia membentuk hati dan pikiran dengan segala sesuatu yang kotor, sehingga apa yang keluar dari nampak menjadi hancur dan tidak segambar dengan Allah. Malah seringkali kita menjumpai alam menjadi hancur sebagai bentuk konsekuensi yang berasal dari pikiran dan hati manusia yang dinyatakan dan tindakannya. Semuanya tergantung dari cara manusia mengekspresikan sesuatu yang keluar dari dalam diri manusia, dan sudah semestinya kita sampaikan segala ekspresi sesuai dengan kodrat manusia yang kudus. Mengatur dan mengatasi cara berpikir agar kita mampu memilah hal yang baik dan buruk. Mari
ekspresikan segala hal yang berasal dari pikiran dan perasaan kita sesuai dengan kodrat manusia yang sesuai dengan kekudusan Allah. Semoga sebelum kita mengakhiri permenungan kita ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patut setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.